Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda bersama komunitas adalah kesenangan tersendiri. Beraktivitas di luar ruang bersama teman-teman yang sepemikiran membuat suasana hati kita semakin hangat. Bersepeda di luar ruangan merupakan kegiatan sosial yang utama selain sebagai cara untuk berolahraga dan menghirup udara segar. Bersepeda dengan suasana yang selalu ceria, penuh canda tawa, dapat menjadi motivasi kita tetap tinggi dan membuat suasana pit stop yang lebih menyenangkan dan kebahagiaan di pasca perjalanan. Tetapi ada kalanya kita ingin menyendiri, menikmati me time yang benar-benar sendiri. Bagi yang belum pernah melakukan perjalanan jauh sendirian, apalagi yang terbiasa bersepeda dalam rombongan, yang terbayang adalah perjalanan yang tidak bergairah, sehingga tidak terdorong untuk menjelajah seorang diri. Bersepeda sendirian bisa sangat bermanfaat, dan dengan sedikit persiapan dan imajinasi, bersepeda solo ride dapat menambahkan dimensi lain pada kecintaan kita pada olahraga ini. Jadi apakah kita mencari lebih banyak penghilang stres untuk tetap berpegang pada rencana pelatihan yang ambisius, atau hanya menikmati kebebasan dan kekuatan mental yang ditingkatkan yang dapat dibawa oleh bersepeda sendiri? Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengalaman bersepeda solo ride. Selalu tetapkan tujuan untuk diri sendiri. Salah satu hal yang paling memuaskan tentang bersepeda sendirian adalah kita akan belajar menantang diri sendiri dengan tantangan yang kita atur sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Tidak hanya untuk pesepeda yang terlatih, di mana bersepeda adalah latihan untuk mengikuti kejuaraan. Bagi pesepeda amatir yang bersepeda hanya untuk mencari kebugaran dan kesenangan diri, mengetahui sesuatu yang ingin kita tingkatkan dapat membantu menjadikan keseluruhan pengalaman jauh lebih menyenangkan. Misalnya, kita dapat menggunakan perjalanan ini untuk melatih pernafasan, belajar menenangkan diri saat keadaan menjadi sulit di tanjakan yang curam, atau berlatih mengayuh pedal dengan lebih efisien. Ini semua adalah detail kecil yang mungkin lebih sulit untuk difokuskan selama perjalanan berkelompok, tetapi benar-benar dapat meningkatkan perasaan kita saat bersepeda. Kita juga akan menemukan seberapa tinggi kekuatan mental kita yang benar-benar kita miliki, dan akan terdorong untuk mengejar tujuan yang lebih ambisius pada perjalanan di masa depan. Lewati jalan yang jarang dilalui. Salah satu tantangan yang bisa menguji kemampuan fisik dan mental kita adalah menjelajah daerah yang sama sekali baru bagi kita, tetapi penting untuk berhati-hati dan realistis saat melakukannya sendiri, terutama jika kita baru bersepeda atau belum banyak bersepeda sendirian. Kita pasti ingin mengetahui lingkungan kita dengan baik dan tetap mengikuti rute yang ditetapkan. Kita mungkin tergoda untuk membiarkan intuisi membimbing kita, tetapi ingatlah bahwa jika kita memilih untuk menjelajah di jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya, kita dapat menghadapi satwa liar atau bahaya lain yang mungkin belum siap kita hadapi. Hal yang paling saya takutkan ketika membelah hutan karet Miramare dan menerobos hutan Sanjangan Angker di Garut Selatan bukan tentang makhluk mistis yang menjadi cerita legenda di masyarakat sekitar, tetapi yang lebih saya takuti adalah bila tiba-tiba seekor macan melintasi jalan. Tersesat juga merupakan kemungkinan nyata. Dan meskipun tampaknya sulit dipercaya, masih banyak daerah pedesaan, apalagi di pegunungan, di mana sinyal telepon kita mungkin minim, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini yang saya alami di Garut Selatan. Syukurnya saya sudah download peta offline.
rencanakan rute sebelum keberangkatan. Hal yang paling menjengkelkan adalah kita terhenti hanya gara-gara mengecek rute yang akan dilewati. Berhenti untuk mengecek Google Maps atau bertanya kepada penduduk sekitar. Perhentian yang sering membuat kita tidak bisa menikmati perjalanan dengan sempurna. Oleh karena itu, kita dapat mempermudah diri sendiri dengan meneliti rute yang akan kita lewati, dengan memanfaatkan teknologi terbaru, dengan komputer bersepeda, dengan navigasi GPS. Di samping itu, penting untuk memiliki rencana cadangan. Siapkan plan A, plan B, bahkan plan C untuk sebuah perjalanan solo ride. Kita tidak pernah tahu apakah jalan yang kita rencanakan masih bisa dilewati. Bisa saja karena perbaikan jembatan atau terjadi longsor di rute tersebut, membuat kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita. Terakhir, merupakan ide bagus untuk membagikan informasi perjalanan kita dengan teman atau anggota keluarga, sehingga kita merasa tenang karena seseorang akan mengetahui posisi terakhir kita jika ada yang tidak beres. Tidak mengapa terlihat sedikit narsis dengan memposting foto perjalanan kita di sosial media, karena dengan cara ini semua orang mengetahui posisi kita saat ini. Bersandarlah pada kebebasan, apalagi jika kita terbiasa bersepeda dalam rombongan besar dan selalu ceria. Bersepeda sendirian mungkin terasa membosankan pada awalnya, tapi sungguh kita diberi kesempatan untuk mengalami kebebasan total dengan sepeda kita dan merasa berdaya untuk mencoba hal-hal baru. Berada sendirian di tengah hutan hanya dengan satu set roda bisa jauh lebih meditatif dan memungkinkan kita membiarkan pikiran mengembara saat kita memanfaatkan sisi bersepeda yang tenang dan damai. Manfaatkan ini sebaik-baiknya dengan membiarkan diri kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan hari itu. Jika kita ingin bekerja lebih keras, lakukanlah. Atau izinkan diri kita untuk melakukannya dengan santai jika itu yang diinginkan tubuh. Kebebasan melakukan apapun yang kita inginkan saat kita inginkan bisa lebih menyenangkan daripada yang kita kira. Jangan berhemat pada pengisian bahan bakar atau pit stop. Jangan ragu untuk terus makan di tengah perjalanan hanya karena takut kehabisan bekal. Kehabisan bekal masih bisa menunggu warung berikutnya, tetapi kehabisan tenaga di tengah hutan yang sunyi membuat mental kita jatuh. Jangan lewatkan untuk berhenti di area dengan pemandangan yang indah. Nikmati perjalanan kita, mumpung kita sendirian. Tidak ada yang mendesak untuk melanjutkan perjalanan. Kita bebas menentukan berapa lama kita berhenti. Bahkan bila memungkinkan, kita bisa bermalam di tempat tersebut dengan mendirikan tenda. Kita bebas untuk bermalam, atau bila perjalanan kita memasuki perkotaan, kita bisa merencanakan untuk mengunjungi kafe yang terbaik di sekitar rute perjalanan kita. Dan jika kita berencana melanjutkan perjalanan, bekali diri kita dengan makanan ringan atau perbekalan piknik untuk kita nikmati di sepanjang jalan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.